Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Hadirin Allah, taklim siang kali ini lanjutkan ya cabang iman ya. Sebelum masuk materi, ada nasihat dari ulama yang patut kita amalkan ya. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Fauzan hafizahullah taala menasihatkan kepada kita, janganlah engkau bosan mencari ilmu agama. Janganlah engkau bosan mencari ilmu agama. Carilah ilmu agama walaupun daya tangkapmu rendah, nggak paham-paham, loadingnya lama. Kata beliau, carilah ilmu agama walaupun daya tangkapmu atau nggak paham-paham, susah masuk ilmu. Persoalan futuh apa Febri maksudnya? Allah membukakan ya, futuh itu ya terbuka, lancar ilmu masuk. Memang itu tak bisa dipastikan setiap santri atau mungkin mahasiswa, guru yang mencoba meningkatkan keilmuan, dibukakan hatinya, pikirannya untuk menampung ilmu ya. Kalau seperti wadah itu, siapa yang mampu itu membukanya itu? Allah ya. Tidak seorang guru hanya pada posisi apa? Mentransfer ya, menjelaskan ilmu. Tapi ilmu itu bisa masuk menjadi keimanan, hidayah, paham, itu Allah yang kuasa. Tuh. Maka secara adab selalu ya, supaya berdoa untuk memperoleh atau supaya memperoleh ilmu. Ilmu yang sedikit bersama amal soleh di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan ya. Memang tujuan ilmu untuk diamalkan pada akhirnya. Dalam proses terus menambah ilmu juga sudah diamalkan yang dimampui. Itulah yang kemudian bisa memperoleh apa? Barokah, keberkahan dan kebaikan. Enggak ada gunanya bertambah-tambah terus ilmunya tapi tidak berubah menjadi baik. Semakin nambah semesternya, semakin lulus malah semakin buradul. Itu cirinya barokah ilmu tidak didapat. Ya. Kemudian continue ya, istiqomah terus menerus mencari ilmu, itu kebaikan. Karena mencari ilmu adalah ibadah dan ibadah sunnah yang teragung, tholabul ilmi. Bukan tidak penting tilawah Quran, sholat duha, sunnah-sunnah lainnya itu. Tapi dari sunnah-sunnah itu yang paling agung hadir ya, menuntut ilmu di majelis taklim. Ngaji ya. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan menasihati para penuntut ilmu
dilarang dan tercela bosan dalam belajar. Sabtu ini paruh masuknya semua mau. Siapa lagi aman nggak mau masuk? Ya sekolah seenak-enaknya. Nggak bisa ya, disiplin itu adab. Itu saja belum tentu berhasil. Mujahadah sungguh-sungguh saja belum tentu berhasil, apalagi semaunya sendiri. Ya. Makan saja rewel di pondok ini bisa berakibat ilmunya tidak masuk. Ya, su'ul adab kepada pondok itu bukan Nabi ngarang-ngarang tuh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tegaskan begitu. Yang rewel makanya susah berhasil dalam belajar. Apalagi kalau yang rewel gurunya asam lambung, pengasuhnya rewel pula. Ya Wi Isan, asam lambung, opnam ya. Bisa nih merawat nenek ya. Mending yang merawat apa yang dirawat nih? Antum pengen dirawat? Berarti antum yang sakit gitu. Untuk menghibur ya. Bahwa dalam mengurus orang tua, keluarga, kita yang urus ya sehat berarti kan kita. Milih mana? Milih sakit yang dirawat berarti. Ya. Itu ya. Apa tadi nasihatnya dari Syekh Saleh Abdullah Al Fauzan? Tidak boleh bosan dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ibadah paling agung, ibadah sunnah ya, menuntut ilmu bernilai ibadah, dan ibadah sunnah yang paling agung adalah mencari ilmu. Pengen tahu harga diri seseorang? Oh, harga diri nih. Abu Febri, ulama itu kemudian melihat kualitas dari apanya? Orang dari apanya? Dari gantengnya. Ya, ini bicara ilmu ini. Dari cita-citanya. Cita-citanya alim Rabbani, cita-citanya hafidz Quran, cita-citanya mujahid. Itu baru dia harga diri dia tinggi, agung dia. Orang besar kata Kiai Gontor, bukan orang biasa, orang awam. Hidupnya cuman makan tidur mati kan gitu. Makan tidur berkembang biak mati. Itu hewan. Enggak ada perjuangan. Malah anak kalau ada keluarga yang sudah error begitu, mending pelihara sapi, digemukkan, laku mahal korban atau daging. Punya anak enggak guna begitu, harus diapakan? Atau punya saudara gila sama sapi gila, kan mending sapi gila. Sapi gila masih laku disembelih halal, tapi paman gila. Ya anak atau mandul itu ya. Dia punya anak yang enggak taat itu. Ada anaknya tapi enggak fungsi untuk agama. Dalam agama kata dulu nama dirokub, siapa orang yang mandul? Kata Nabi itu ya orang mandul itu bukan yang enggak punya anak, tapi yang punya anak tapi anaknya enggak taat, enggak soleha. Itu sama aja orang mandul. Enggak guna. Guna dalam makna maslahat, hadirnya dia itu menjadi pencerah umat ya. Hadirnya dia itu sebagai yang ngurusin agama itu. Kalau dia nggak ada, agama ini di syiar dakwah di situ mati atau redup ya. Cabang yang keberapa sekarang? Setelah yang keenam berarti cabang iman yang
Ketujuh, catatannya jangan lengkah-lengkah. Yang tujuh, cabang iman itu beriman kepada hari kebangkitan. Kemarin yang keenam beriman kepada hari akhir, kemudian Imam Baihaqi merinci lagi beriman kepada hari kebangkitan. Beriman kepada hari kebangkitan setelah mati. Setelah mati manusia berarti apa? Hidup kembali, bangkit. Zaman ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asun. Orang-orang kafir yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Sangkaan orang kafir itu dunia tok, selesai mati selesai urusan. Enggak, dijawab oleh Allah, dibantah oleh Allah, katakanlah enggak begitu. Demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Ya, bala wa rabbi la tub'asun. Babula. Surat Al-Ghabun ayat berapa ini? 7. Mau tanya nih, misalnya orang setelah mati udah takut dulu ya, terus kemana? Mbahmu habis meninggal loh, kemana itu? Ruhnya, badannya dikubur, ruhnya kemana? Ke Skygod, biar kamu gemoy apa, gembul. Kemana ruhnya? Belum ceritain kemarin loh. Ke alam kubur. Kalau yang kena bom, kena tsunami, kemana ruhnya? Kuburannya kan nggak ada, hilang. Ya. Alam kubur ya, meskipun tidak dikubur, masuk alam kubur. Dan nama lainnya apa? Alam barzah. Bagaimana itu? Barzah bermakna apa? Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat sebelum kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu," burem matanya nih, gulanya tinggi berarti. "Yuhyikum summa yumitukum summa yajma'u maukum ila yaumil qiyamati la raiba fi." Katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada la raiba fi, keraguan padanya. Jadi setelah mati, ayat ini menjelaskan apa? Akan hidup, bangkit kembali, ya. Dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Berpakaian tidak itu? Ada yang tenggelam apa? Tidak gambarannya? Ada. Bahkan sesuai dosanya, ya. Keadaannya mengerikan, ya. Sudah menggambarkan amalan di dunia. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Shahihain. Kalau dibilang Shahihain ini maksudnya kitab hadis apa? Shahih 2 Hain. Kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman
antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'si. Oh, yang kita kaji ini. Ba'dil mauti wa bil qadri kullihi. Iman adalah kalian beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian. Yo. Ini hadis sahih, wajib ya, tidak boleh ragu kita imani. Perkara-perkara yang gaib gini nih, jangan antum tanya buktinya apa. Lo memang beragama itu meyakini. Iman itu artinya percaya. Sumber hukumnya jelas, Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau dibilang nanti akan bertemu, dibangkitkan, ya imani. Kul amanu billah sumastaqim, ya. Jangan kebanyakan bantah, bertanya-tanya yang tidak seharusnya, ya, masalah gaib, ya. Jadi mengimani hari kebangkitan yaitu apa? Tulis. Mengimani hari kebangkitan adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang telah mati, ya. Kemudian Allah mengeluarkan dan menggiring mereka pada hari kiamat. Jelas? Sekarang yang sudah meninggal, orang-orang tua kita, moyang kita, posisinya di mana? Rohnya di alam barzah atau alam kubur. Sampai kapan? Ya sampai dibangkitkan ini nanti. Ada yang di tikungan Simani Jembatan Ancol sampai jadi film, arwahnya. Ada yang di Laut Roro Kidul, katanya Laut Selatan, Pantai Selatan. Coba, apa dasarnya memiliki keyakinan itu? Kalau terjadi penampakan di situ atau di tempat-tempat angker, katanya siapa yang jelma itu? Jin Korin. Ini akidah nih. Jin Korin menjelma orang tua, moyang kita atau siapapun yang meninggal. Kenapa bisa menyerupai persis? Ya karena dia korin, pendamping setiap hari dalam hidupnya, mendampingi yang mati itu. Jadi paham dia. Atau yang sudah punya suami atau suaminya meninggal, datang tuh menjelma jin korinnya, suaminya tetap, ya rohnya tetap. Makanya belajar akidah nih yang benar nih, tetap dia berada di kubur. Dua keadaannya, apa kesimpulannya? Imma dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Yang mendapatkan nikmat kubur pagi, sore dia udah lihat, oh surga, gambaran rumahnya di akhirat nanti, dia mandang langit itu sudah terlihat. Yang azab kubur hancur dia. Sejak pertanyaan man rabbuka mana biuka mana, dia tidak bisa jawab langsung di kodo, orang Jawa bilang, di bodem palu besar, dihancurkan. Tapi pertanyaannya bukan selesai di situ, dia utuh kembali, disiksa lagi. Siksaan itu bukan sekali hilang, bolak-balik terus. Mana mungkin dia pulang-pulang ke rumah atau dia mampir-mampir di jembatan. Dia diazab. Tuh. Kalau yang nikmat kubur santai, lapang kuburnya, lihat surga udah kapan sampai sana. Pengen nunggu kiamat, ngapain pula pulang-pulang ke rumah? Ngapain pula
Ya kalau yang beriman ini nggak diidentikan gentayangan kan? Ngapain pulang dia? Jadi secara akidah nggak akan kembali ya. Kalau yang celakaan atau mungkin jadi tumbal, jadi awan gentayangan di tempat-tempat tertentu, di jembatan, di pohon-pohon, di tikungan. Tapi yang beriman nikmat kubur. Orang tidak ceritakan dia aneh-aneh, tapi pulang paling melihat anak cucunya enggak ada begitu ya. Apapun terkait hal yang gaib wajib menghadirkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah kalau mau diterima keyakinan itu. Kalau tidak ada khurafat tahayul MJ mak jelas katanya kilawako pola nggak bisa ya. Ini agama ini sifatnya apa? Ilmiah ya, rasional. Baik, jelas. Yang ketujuh, yang kedelapan, beriman kepada hari mahsyar nih rangkaiannya tadi. Lepas bangkit, berkumpul di padang mahsyar. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini yang hafal mutaffifin. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Tuh, yub'atsun, pasti ya, pada suatu hari yang besar. Kiamat itu masuknya. Manusia berdiri menghadap Allah, Rabb semesta alam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kamu tuh pikirin mati. Alhamdulillah kalau lolos ya, man rabbuka dan seterusnya, nikmat kubur. Nunggu ini bangkit sampai kiamat. Kemudian Allah bangkitkan, kita langsung ngadep Allah. Gitu loh. Coba apa ini rutenya itu dibayangkan begitu. Urusan-urusan perjalanan setelah kematian. Mati adalah pintu gerbang menuju ke alam abadi, ya, kekekalan di akhirat nanti. Adapun dunia fana, ya, sementara. Yang kekal abadi khalidina fiha itulah negeri akhirat. Maka kita persiapkan betul, ya. Juga dalam hadis disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin qala hatta yaghibu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunaihi. Hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam, ia Ibnu Umar berkata, salah satu di antara mereka tenggelam. Tadi sudah disampaikan konklusinya. Tenggelam dalam keringatnya hingga setengah kedua telinganya. Gimana ini sudah telinga berarti apa? Orang itu tenggelam dari air keringatnya sampai kupingnya separuh, berarti hidungnya sudah tenggelam. Mulutnya apalagi? Coba gelagapan berarti itu. Gelagapan itu apa ya? Nggak ada bahasa Indonesianya apa? Kayak ini minta tolong karena mau tenggelam. Coba seperti itu berarti apa? Ngeri itu baru apa? Dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi beriman kepada hari mahsyar atau berkumpul di padang mahsyar adalah meyakini, ya. Terus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia untuk menampakkan kebaikannya, yang dia termasuk orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Dan sebaliknya kehinaan ahlul maksiat yang menjadikan ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai senda gurau. Ayat dibacakan cengenges, jangan-jangan senda gurau ini kategorinya. Ngeri nih santri, menghafal Quran, belajar adab, Quran dibacakan ngobrol sendiri, pan. Tulis. Rizki. Itu termasuk senda gurau, ngeri antum.
urusan sama Allah ya. Mengacuhkan. Gimana itu ayatnya nih? Inna hadzal Qur'ana yahdi mahjuro ya. Ada yang gimana itu awalnya? Orang yang mengabai, mencuekin. Enggak nganggep, yang lewekin Quran. Itu. Dirinci di sini ahli maksiat yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau nganggep Al-Qur'an itu guyonan, senda gurau itu. Kalau orang kafir gimana? Lisairin majnun. Karena Quran ini syair penyair, Nabi Muhammad penyair gila, syair itu. Syairnya orang gila. Itu hinaan-hinaan, ya. Maka kita betul-betul persiapkan diri kita bagaimana nanti ketika menghadap Allah, ngeri ya. Kengerian-kengerian hari akhir dan rangkaian-rangkaian peristiwanya seyogyanya membangun kesadaran penuh untuk menyiapkan bekalnya. Kemarin tarhib bekalnya apa? Takwa. Hanya orang bertakwa yang diterima amalnya itu. Ya, termasuk tujuan puasa juga takwa. Orang-orang muttaqin sulit ya. Orang-orang takwa ini posisi atau derajatnya susah diraih. Coba bagaimana ukurannya takwa ini? Mbak siapa ini? Mbak Maya. Mbak ini Nurul. Sana naik motor lewat semak-semak itu, terobos itu. Gimana Mbak? Susah apa enggak itu? Mana Mbak Nurul? Di kanan kiri di jalan itu ada ranjau, ada paku, ada beling, ada banyak. Orang bertakwa itu, jalan itu mau melangkahkan kakinya langsung cek halal haram, ridho atau murka, apa ini hal yang Allah sukai atau apa? Begitu, apalagi mengambil keputusan. Hati-hati seperti orang jalan di tepian jurang, seperti orang jalan di semak-semak yang penuh dengan ranjau. Ini nggak gampangan mengambil keputusan. Saya menjadi guru, saya menjadi pengasuh, nggak bisa ya, salah. Saya memilih hidup sebagai apa? Ditanya itu, karena isinya hidup itu langkah-langkah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya itu. Nggak seenak-enaknya Allah kemudian menurunkan syariat ini, suruh mengukur perbuatan yang dipilih, keputusannya itu diridhoi Allah atau tidak. Maka dalam memutuskan apa basisnya? Syar'i atau syariat, baru kemudian pakai dasar pertimbangan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan like in dislike, apa hawa nafsu, apa berdasarkan apa? Pengaruh orang. Nah, ini berat ya, bagaimana memimpin mendasarkan keputusannya dengan pertimbangan syariat dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Nih, sekolah juga begitu. Berarti apa tadi? Yang kedua, yang 7 dan ke-8 iman, yang ke-7 kepada apa? Rehan. Apa yang ke-7 cabang imannya? Apa? Gus. Apa cabang yang ke-7? Kip. Apa? Hadib. Apa cabang yang ke-8? Kita sudah bahas berapa? 8. Coba semuanya. Yang ke-7 apa? Iman kepada hari. Yang ke-8? Iman kepada mahsyar. Baik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.